ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ya. Mim sukun cuma ada 3 hukum. Nah, mudah ya, insya Allah ya, mudah, dan mudah-mudahan kita juga cepat selesai kelasnya ya. Nah, biar bisa langsung praktek, kira-kira seperti itu. Ya, karena yang penting prakteknya, Bu. Nah, hukum baca mim sukun yang pertama itu ada yang disebut, diistilahkan dengan ikhfa syafawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufik sehingga kita masih bisa istiqomah ya di tengah kesibukan kita. Ya. Wabil khusus ibu-ibu sekalian yang mengurus ya, apakah itu mengurus rumah tangga dan lain sebagainya ya. Kita aja yang nggak mengurus rumah tangga ini, Bu ya, berasa sibuk sekali hari ini ya, kira-kira seperti itu. Apalagi antun-antunan sekalian yang memiliki banyak kesibukan di rumah, nah, kira-kira seperti itu. Nah, ala kulli hal ya, kita masuk ke salah satu materi teknis ya, sebagaimana materi pekan lalu juga. Kalau materi pekan lalu itu ibu-ibu kalau bisa mengingat-ingat lagi tentang hukum nun mati ya, atau nun sakinah, nun sukun, kira-kira gitu. Pada hari ini kita akan membahas materi yang nggak jauh beda dari nun sukun, yaitu materi mim sukun. Ya, sekaligus Ana ingin menginformasikan pada ibu-ibu semua ya. Ternyata saat Ana hitung-hitung pertemuan kita sebenarnya masih banyak ya. Masih ada sekitar 10 atau 10 kalau nggak salah ya. 10 apa 9 ya, Ana lupa. Ana lupa lagi, padahal tadi barusan ngitung ya. Masih ada sekitar 10 materi lagi. Ya, ini termasuk materi yang padat di dalamnya. Termasuk sifat yang terbagi menjadi 2 gitu ya. Nah, insya Allah berhubung bulan suci Ramadan yang sedikit lagi mendatangi kita, Bu ya. Nanti insya Allah teknis kedepannya Anda akan sampaikan mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, ya. Baik, untuk materi pada hari ini Anda mau share screen dulu ya. Bismillah. Afwan, mana ya? Ini dia. Iya, nah. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Sudah, Bu? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi hukum mim sakinah. Jadi kalau kemarin nun mati atau nun sakinah. Untuk review dulu ya. Kita mau memberikan review dulu untuk materi kemarin ya. Ya, kemarin itu kita membahas tentang nun sukun. Ya. Ini supaya Ibu ingat lagi. Ya. Kita kemarin bahas tentang hukum nun sukun. Hukum nun sukun itu terbagi menjadi berapa? Ibu ada ingat? 4. Apa aja itu, Bu? 1. Izhar khalqi. Izhar halqi. Yang kedua? Idgham. Idgham. Yang ketiga? Ada. Oh ya dah. Iqlab. Iqlab. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Nah, barakallahu fiik Ibu Popi ya. Oke, selain Bu Popi, ada yang bisa memberikan definisi izhar halqi itu apa? Nun sukun atau tanwin ketemu dengan apa, Bu?
Coba Ibu Burena silakan. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Huruf-huruf halqi apa aja, Bu? Ha, ain, kho, ghain, ha sama hamzah. Ya, nah, barakallahu fiik ya. Fiik barakallah. Ada ha ya. Ha apa namanya? Ha kecil. Ada juga ain. Kemudian ada kho, ada ghain, hamzah dan hak besar ya. Anak kurang nulisnya. Hak besar. Dibacanya idhar halqi, yaitu dibacanya jelas. Ya. Oke, sekarang idgham. Ibu-ibu sekalian ada yang ingin mendefinisikan tentang idgham? Silakan. Ada yang ingin mencoba idgham? Siapa nih on mic nih? Ada feedback suaranya. Ya silakan. Siapa yang mau menambahkan tentang idgham, Bu? Tadi sudah Bu Popi sama Bu Rena. Ya, Bu Yeni silakan. Ya, idgham ya, Ustadz. Iya, idgham. Ada berapa, Bu, idgham? Idgham biguna sama idgham bilaguna. Biguna dan bilaguna. Nah, yang biguna apa bertemu dengan apa, Bu? Kalau biguna Wa nun mim ya. Waw, mim, nun, ya. Iya, benar. Waw, nun, yanmu. Yanmu ya. Terserah mau yanmu atau mau yuminu ya. Anak bilangnya yanmu ya. Kalau yang bilaguna bertemu apa, Bu? Lam sama ro. Lam sama ro. Naam, barakallahu fiik ya. Sekarang yang iklab, silakan Ibu siapa? Yang ingin mencoba ada lagi? Silakan. Selain Bu Yeni, Bu Popi sama Bu Rena tadi. Nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ba. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba ya. Nah, sekalian Bu, coba ikhfa hakiki, Bu. Nah, ini gampang nih ikhfa hakiki. Bertemu apa? Bertemu dengan banyak huruf. Banyak huruf. Nah, ya. Makanya suruh sekalian karena mudah ya, bertemu banyak huruf. Ya, ada 15, Bu ya. Nah, Iya. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, jadinya ini ya, review dari materi kita pekan lalu. Ya, kita membahas tentang hukum non sukun. Ada idhar halqi, ya, jelas dibacanya. An'amta, ya, an. Nah, itu kan jelas. Ketemunya ain, an'am, ya, itu jelas. Idgham bi gunnah, ketemunya yanmu, ya, wa, ya, nun, mim, waw. Ya, hurufnya apa? May yu'minu misalnya, ya. May, ya kan gitu. Man ketemu ya jadi may. Famay ya'mal, ya. Bukannya faman ya'mal tapi famay ya'mal. Dengan catatan apa? Dengan catatan diberikan gunnah. Oke, diberikan gunnah. Apa itu gunnah? Antun ibu-ibu sekalian tahan, ya. Ditahan 3 harokat. Nanti saat praktik jangan ada yang nggak tahan kalau gunnah, ya. Harus ditahan 3 harokat. Kemarin masih banyak yang apa namanya? Yang tidak menahan gunnah. Ya. Nah, kemudian idgham bila gunnah, kebalikannya dengan bi gunnah. Kalau bila gunnah tanpa gunnah, yaitu hurufnya bertemu dengan lam dan ra. Ya. Misalnya apa namanya? Mir rabbihim. Tulisannya min rabbihim, tapi dibacanya langsung mir rabbihim. Kemudian iqlab. Iqlab itu bertemu dengan ba, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Ya. Jadinya M bacanya, M dengan menutup mulutnya. Mim ba'di. Nah, yang terakhir ada ikhfa hakiki, bertemu banyak huruf, ya. Ada 15 huruf. Ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tugha da' zaliman.
Ya, ada 15 huruf, banyak pokoknya. Selain yang 1, 2, 3 ini. Kira-kira begitu. Cara baca ikhfa hakiki ada dua. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Ya, kira-kira gitu. Tebal mengikuti lidah yang huruf-huruf ikhfa yang tebal. Contohnya sod. Ya. Min salsalin kal fakhar. Min so. Kan tebal tuh. Sedangkan linknya ketemunya kaf. Jadi agak tipis. Min salsalin kal. Lingkal. Nah, itu tipis ya. Itulah contoh ikhfa yang tebal dan yang tipis. Tapi dibuat vokalnya mirip-mirip huruf eng. Suaranya mirip-mirip huruf eng. Nah, demikian. Insya Allah paham ya hukum nun sukun. Kita hanya mereview sedikit dan ini materi yang mirip-mirip dikit. Nah, ya. Kita masuk ke materi kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, hukum mim sakinah atau mim sukun ya, sama. Nah, ini cuma diganti istilahnya aja. Sakinah dan sukun itu sama, ya. Artinya dia tenang, ya kan? Seperti apa? Misalnya litas kunu ilaiha. Pernikahan adalah litas kunu ilaiha. Menjadikan mereka itu tenang, litas kunu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kan gitu ya dalam ayatnya. Sakinah ini artinya tenang. Maksudnya tenang apa? Ya, kalau tenang itu statis berarti ya, Bu ya. Statis itu diam aja, ya. Maksudnya tenang adalah diberikan tanda mati. Ya, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Tidak keluar vokal apapun. Ya. Inilah yang dimaksud dengan sakinah. Diberikan sukun. Jadi sukun itu istilahnya begitu. Ya, karena dia tenang. Tidak dibaca ya, dan tidak berkontribusi apapun. Kecuali mulutnya cuma ketutup. Nah, itu sukun namanya. Ya. Nah, kembali lagi. Anda menghimbau kepada ibu-ibu semua karena ini bahasanya lumayan teoritis ya. Lumayan teoritis sehingga tafadhali kepada ibu-ibu yang mau mencatat, silakan ya. Pada ibu-ibu yang mau mencatat dipersilakan. Tapi harus paham juga maksudnya ya. Maksud agar ibu-ibu bisa prakteknya dengan lancar lah gitu. Ya kira-kira demikian. Nah, kita langsung masuk. Oh ya, materi ini termasuk materi yang singkat, Bu ya. Nah, jadi nanti di akhir kita akan ada tatbik, kita akan mencoba praktek ya. Nanti Ibu bisa disiapkan Al-Qur'annya. Oke, baik. Untuk pengertian, apa itu mim sakinah? Singkat, padat dan jelas. Ya. Mim sakinah adalah mim yang disukunkan. Ya. Kalau nun sakinah berarti nun yang disukunkan. Lam sakinah, lam yang disukunkan. Begitu saja ya pengertiannya. Mim sakinah merupakan bentuk huruf mim yang mati. Disukunkan kan mati jadinya. Nggak bisa kita berikan vokal. Ya. Tidak keluar lewat al-jauf atau tenggorokan. Tidak keluar karena dia mati. Diberikan sukun. Am, im, nggak bisa bergerak. Ya. Tanpa harokat. Tanpa fathah, tanpa kasrah maupun tanpa dhammah. Ya, ini mim mati. Oke. Kalau mim masih mati, ya, ini tidak akan bisa dibaca. Ini bacanya apa emang? Nggak bisa, cuma gitu doang. Ya, nggak bisa dibaca. Kecuali ada yang memicunya, yaitu huruf sebelumnya. Misalnya kita katakanlah huruf hamzah yang diberikan harokat fathah, yaitu huruf A. Ya. A bertemu mim sakinah, A bertemu mim sukun, akan menjadi am. Ya. Dan kalau kita membacanya dengan am, itu berarti izhar. Izhar yang dimaksud adalah jelas bacaannya. Am. Ya, dan termasuk izhar bibir atau izhar syafawi. Am. Kenapa izhar? Karena belum bertemu dengan huruf apapun. Masih bentuk am, masih bentuk tradisional lah. Nah, ketika sudah dihadapkan kepada huruf selanjutnya, ya kan ada huruf sebelumnya ya, huruf sebelumnya yang a tadi, si mimnya ini yang apa? Am, yang menjadikan dia am. Nah, perlu ada huruf setelahnya supaya am ini apakah masih dibaca am atau dibacanya yang lain, kan gitu, ya. Seperti nun juga. Nun, kalau masih A ketemu dengan nun mati, masih an, dia masih izhar.
Idharnya idhar halqi berarti ya. An, ya, an. Akan tetapi kalau sudah diberikan huruf kemudian, huruf selanjutnya, huruf setelahnya berarti bisa beda. Bisa jadi ang, ya. Bisa jadi masuk idgham, ya. Bisa jadi tebal ang gitu ikhfa'nya, ya kira-kira gitu. Begitu pula dengan mim sukun. Tapi yang membedakan mim sukun dengan nun sukun, mim sukun tidak seribet nun sukun. Ya, kalau nun sukun punya 4, ya punya 4 hukum, punya 4 ahkam. Kemudian dari salah satu di antara 4 itu punya 2 lagi ya, yaitu idgham bi gunnah dan bila gunnah. Kalau nun sukun secara umum, secara keseluruhan cuma ada 3. Ya. Mim sukun cuma ada 3 hukum. Nah, mudah ya, insya Allah ya mudah, dan mudah-mudahan kita juga cepat selesai kelasnya ya. Nah, biar bisa langsung praktek, kira-kira seperti itu. Ya, karena yang penting prakteknya Bu. Nah, hukum baca mim sukun yang pertama itu ada yang disebut, diistilahkan dengan ikhfa syafawi. Dia ikhfa. Ya. Ikhfa apa secara bahasa? Khafi. Artinya tersembunyi. Ya, samar-samar. Khafi. Ya. Syafawi itu artinya bibir kan? Ya. Syafawi itu artinya bibir. Jadi tersembunyi yang ada di bibir. Ah, kira-kira gitu secara bahasa ya. Secara etimologi kira-kira gitu artinya. Nah, dia tersembunyi tapi adanya di bibir. Kalau tersembunyi yang ada di lidah berarti ikhfa hakiki gitu ya. Secara hakikat dia tersembunyi. Gitu ya. Bukan di lidah ya, secara hakikat. Berarti ikhfa hakiki namanya. Nah, kemudian ikhfa syafawi merupakan bacaan yang terjadi ketika adanya mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba. Nah, ini yang pertama. Hati-hati Bu ya. Ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu dengan ba. Kalau nun sukun ketemu ba itu namanya iqlab. Kalau mim sukun yang ketemu ba itu namanya ikhfa syafawi. Ya. Hati-hati, kadang-kadang orang ini ketukar nanti. Oh, ini iqlab nih. Oh, padahal ini ikhfa syafawi. Ya. Padahal ikhfa syafawi. Ini itu apa? Tidak boleh ketukar antara iqlab dengan ikhfa syafawi. Kemudian cara membaca ikhfa syafawi adalah disamarkan sesuai lughahnya, sesuai bahasanya. Ikhfa itu kan artinya khafi tadi ya, tersembunyi atau samar. Ya, disamarkan. Kalau nun itu cara membacanya itu pakai eng, disamarkan jadi eng, ya. Min qabli dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan ikhfa syafawi? Nah, maka dari itu di poin selanjutnya dikatakan bahwasanya ikhfa hakiki berbeda dengan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki ini yang pekan lalu kita pelajari. Ya, ini kita pelajari nih. Ikhfa hakiki pekan lalu yang kita pelajari. Nah, kalau ikhfa syafawi yang kita sedang pelajari sekarang, ya. Seperti itu. Nah, apa bedanya? Pada ikhfa syafawi ya yang kita pelajari sekarang, yang terlibat adalah kedua bibir, ya. Atau dalam bahasa Arab makhrajnya namanya asyafatain, ya. Jadinya di luar dua bibir ini tidak termasuk ikhfa syafawi, ya. Karena apa? Ketemunya mim sama ba, Bu. Dua-duanya huruf asyafatain, ya. Huruf dari makhraj yang keluarnya lewat bibir. Mim dari bibir, ba pun dari bibir, ya. Maka disebut ikhfa syafawi. Ya, jadinya penyandingan makna ini bukan tanpa sebab. Ya, karena dia dipicu lewat bibir. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang pertama, ikhfa syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Oke, sekarang bagaimana cara membaca hukum ikhfa syafawi? Nah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama qiraah, ya, para ulama tajwid, ada perbedaan pendapat, Bu. Ya, kita sebagai penuntut ilmu sudah selayaknya tidak ikut campur dalam perdebatan ini. Ya, kita hanya mengambil ininya saja, ya, mengambil ibrah dan pelajarannya. Silakan bebas, ya. Masing-masing berlandaskan dalil. Yang pertama itu ada cara yang dinamakan furjah. Ya, cara furjah. Apa itu furjah? Merenggangkan kedua bibir dengan celah yang kecil.
Kecilnya semana? Setipis kertas. Ya. Maksudnya apa direnggangkan? Nanti anak akan praktekin, Bu. Kemudian dipopulerkan oleh para ulama Mesir. Ya. Jadi ulama-ulama Mesir kebanyakan mereka menggunakan cara furjah atau bibirnya direnggangkan sedikit. Setipis kertas. Nanti anak akan praktek yang furjah bagaimana. Yang kedua, cara intibak atau cara itbak. Ya. Apa yang dimaksud dengan cara intibak? Merapatkan bibir tanpa tekanan. Jadi dirapetin tuh bibirnya tapi nggak ditekan. Ya, nggak ditekan, tapi cuma dirapetin aja. Diadu aja bibir atas sama bibir bawah, udah cukup. Tidak usah ditekan. Nah, kalau yang ini ulama Syam ya yang menggunakan. Apapun itu, terlepas dari perdebatan para ulama ini, ya, Ana menyarankan untuk membaca dengan cara intibak. Kenapa? Gampang, ya, karena mudah. Kalau cara furjah ini termasuk sulit. Kenapa? Kalau ibu nggak bisa nggak bisa memberikan celah kecil atau enggak celahnya terlalu besar ya, kegedean celahnya itu, nanti bunyi ikhfanya jadi aneh. Jadi lahan, ya lahannya lahan apa? Jadi lahan jali, ya kesalahan yang merubah makna. Oke, nah kita akan praktek ya, anak akan praktekin ya. Nah ini contoh bacaan ikhfa syafawi Bu. Mim sukun ketemu dengan ba. Yang pertama, anak akan baca dengan cara furjah terlebih dahulu. Tarmihin, ya, diperlihatkan ya. Tarmihin, hin, ini furjah namanya Bu. Ya, bibir agak membuka. Setipis kertas. Ini ilustrasi doang, setipis kertas. Maksudnya analogi doang ya, cuma analogi. Tarmihin bihijaratim. Nah, kalau di tim hijaratim ini kan idgham ya. Ini idgham bi gunnah ya. Materi pekan lalu ingat ya. Ini idgham bi gunnah. Jadinya kalau ini tidak usah furjah ya. Ini Ibu mesti rapat, bibirnya mesti rapat. Dan ada gunnahnya ya. Sama ini juga ada gunnahnya. Gunnahnya ini sifatnya gunnah kamilah, gunnah sempurna aja. Karena dia bukan yang paling sempurna. Kalau paling sempurna dia mimnya itu mingkem dia. Bibirnya itu rapat dia, rapat menyatu. Tarmihin bihijaratim min sijil. Ya. Cara kedua yaitu cara intibak. Tarmihin, Ibu rapat ya, bibirnya rapat. Tarmihin, in rapat tanpa memberikan tekanan. Jangan Ibu bilangnya gini. Tarmihim, him, jangan. Itu terlalu rapat ya. Bukan seperti itu cara membaca ikhfa syafawi. Oke. Yang kedua, inna rabbahun bihim yawma idzil lakhabir. Ya. Atau dengan cara yang pertama, cara furjah. Inna rabbahun bihim yawma idzil lakhabir. Mirip didengarnya Bu. Ya, tapi kalau Ibu lebih teliti lagi, yang furjah seperti ini. Inna rabbahun, buka Bu ya. Rabbahun, kebuka. Ya. Ini ada masker nih misalnya ya. Rabbahun, begini. Ini untuk fotokan aja. Nah, itu furjah namanya Bu. Sulit memang. Ya. Cara kedua, dia mingkem, cuma nggak dikasih tekanan. Yaitu cara intibak. Inna rabbahun, mepet dia. Cuma tidak usah ditekan. Rabbahum bihim, nggak usah. Nggak usah ada tekanannya. Ya, jangan ada kaznya istilahnya. Ya, baik. Yang ketiga, alam ya'lam bi annallaha yara. Apapun itu, ibu-ibu sekalian ditahannya 3 harokat. Ya, 3 harokat ya. Jangan Ibu kurangin. Jangan Ibu bacanya gini. Alam ya'lam bi
innallaha yara. Itu nggak ada 3 harokatnya. Gunahnya nggak ada itu. Gunahnya nggak sempurna itu. Ya, hati-hati. Selanjutnya, lasta alaihin bimusaitir. Ya, alaihin bimusaitir. Ya, dengan cara intibak. Terakhir, faidahum bisahirah. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama cara furjah, cara kedua dengan cara intibak. Apapun itu, ibu mau pakai furjah boleh, ibu mau pakai intibak boleh, tapi dengan catatan, ya. Apa itu? Ibu nggak boleh dikurangin kurang dari 3 ditekannya. Contoh, ini surat Al-Fil ya, kita hafal semua insya Allah ya. Al-Fil, tarmihim. Ibu gimana kalau ngomongnya biasanya? Paling begini ya, anak tebak. Tarmihim bihijaratim. Tarmihim bihijaratim. Gak seperti itu. Ibu harus tekan 3 harokat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, memang seperti itu ya. Jadi ada gunnahnya ya. Baik. Untuk baca ikhfa syafawi ya selesai. Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Silakan di materi ikhfa syafawi sebelum kita melangkah lagi selanjutnya. Silakan. Ada mau ditanyain? Cukup jelas ya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut.